karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Saat itu selesai, mari kita angkat lagu pujianku, masuk ruang Maha Kudus. Kalian jemaat saya undang bangkit berdiri. Puji dan syukur kembali kami panjatkan kepada Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini Bapa, kami berkumpul di rumah-Mu ini Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan sabda Tuhan Yesus. Buka pikiran kami Bapa, buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu nanti Bapa, supaya menjadi pedoman di dalam hidup kami Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat saudara-saudara kami, jikalau mereka dalam perjalanan menuju rumah doa ini Bapa, sampaikan mereka di tempat ini dengan tidak kekurangan apapun. Jikalau mereka berada di tempat lain Bapa, berkati mereka Bapa dimanapun mereka berada Bapa, hingga nanti minggu depan dapat berkumpul di rumah ini untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, ibadah ini kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhir Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Nah, seperti pada minggu di awal Mei 5
5 Mei 2024 terambil dari Matius 6 ayat 33 yang berbunyi demikian, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita terus mencari dan memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan sediakan agar kita dapat tumbuh dan berkembang di dalam iman kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ulang sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita angkat lagu pujian, bercurah darah Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah menyertai kami, jemaat dari rumah doa Cahaya Fajar Pengharapan. Kalau kami bisa sampai di rumah doa ini bukan karena kekuatan kami, tapi kami sadar semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Kami disadarkan kembali ketika kami ada di dalam ibadah ini. Kami teringat akan kehidupan kami sepanjang minggu yang lalu, bahkan mungkin sampai saat ini. Seringkali kami mengandalkan ego kami mengandalkan keberadaan kami sendiri. Kami tidak melihat betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan selalu menyertai kami, sehingga kami boleh mengalami kehidupan yang sempurna sampai hari ini. Melalui kata-kata, melalui tindakan, kami sering mendukakan orang-orang yang ada bersama dengan kami, keluarga kami, bahkan sesama jemaat kami sering mendukakan satu dengan yang lain. Bahkan hati kami sering dikotori oleh keberadaan dunia. Kami tidak lagi melihat bahwa firman Tuhan terus menuntun kami, bahkan mengarahkan kehidupan kami untuk hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Ampunkan semuanya itu Bapa. Dan kami percaya ketika kami datang memohon pengampunan daripada Tuhan, Engkau akan memberikan pengampunan bagi kami. Bahkan Engkau menerima kembali kami menjadi anak-anak-Mu, karena kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan daripada Engkau. Amin. Ketika kita sungguh-sungguh datang mengaku dan percaya di hadapan Tuhan bahwa pengampunan sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Mika 7 ayat 18-19 yang berbunyi demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita,
dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Jemaat kami undang berdiri untuk bersalam damai satu dengan yang lain, bahwa kami secara Tuhan menyertai kita. Kita masih tetap harus berdiri. Kita akan lanjutkan ibadah yang Bapak mulia. Bersama gereja di segala abad dan tempat. Segala saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita akan lagu pujian bagi Tuhan yang ada yang sekalian. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
Jadikan hati kami menjadi lahan yang subur, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, Roh Kudus menuntun, membantu, menopang kami untuk kami boleh bertumbuh, bahkan kami boleh berbuah, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tidak menjadi batu sandungan ketika Engkau mengizinkan kami untuk kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Jauhkan segala kuasa-kuasa yang jahat dari dalam ruangan rumah doa kami ini, bahkan lebih khusus dari relung hati kami Tuhan. Ampunkan segala salah dan dosa kami, sehingga kami layak untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua Bapa. Berfirmanlah karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 sampai 10 kita akan baca secara bergantian. Lukas 19 ayat 1 hingga ayat 10. Kemudian ayat 9 dan 10 kita akan baca secara bersama-sama ya. Perikopnya tentang Zakheus ya. Saya akan baca ayat ganjil bergantian, kemudian 9 dan 10 kita baca bersama-sama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepada pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka pergilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat orang untuk melihat Yesus sedang mereka di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus tidak berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sesungguhnya diriku akan memberikan kepada miskin, dan segala sesuatu yang berasal dari seseorang akan memberikan kepada diriku." Bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena hari ini bukan anak Abraham. Sebab Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Amin. Firman Tuhan ini berguna buat kita ya akhir-akhir ini. Kalau kita lihat di sini ada 3 poin penting yang diambil yang kita boleh menguatkan ya. Kalau saya catat di sini 3 perkataan Yesus kepada Zakheus. Yang pertama itu di ayat 5. Zakheus segeralah turun, dan kemudian sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kemudian di ayat yang ke-9, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Amin. Amin. Kita semua juga anak Abraham. bukan hanya Zakheus, kita semua ya. Di dalam kenapa saya ingin mengambil tema ini adalah kita melihat kerendahan hati daripada Zakheus ya. Apakah buat saudara dan saya pada hari ini ketika membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan sendiri ini bisa merenungkan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan hadir dan menyentuh hati kita semua dengan perkataannya yang berkuasa, maka seluruh hidup kita akan bergerak mengikuti aliran kuasa perkataannya. Jadi maksudnya begini, ketika Tuhan Yesus berbicara tentunya melalui firman Tuhan, dengan iman percaya kita masuk, kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka di sini dikatakan
aliran kuasa perkataannya itu akan masuk di dalam kehidupan saudara dan saya, akan mempengaruhi jalan kehidupan saudara dan saya, yang selalu mencari kebenaran hanya ada di dalam Dia, ya, tidak ada kebenaran di dalam Allah lain. Jadi ayat yang poin yang paling penting di sini yaitu ayat 9 dan 10 yang kita baca. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab aku datang bukan untuk mencari apa? Mencari orang benar. Aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Jadi jangan kita bilang ini karena kita hari-hari sudah ada di sini, kita udah benar. Enggak begitu. Ya, kita tetap perlu Roh Kudus menuntun, membimbing kita. Kalau kita lihat Sakeus adalah orang Yahudi yang bekerjanya sebagai pemungut cukai, kita baca di sini ya, untuk Kaisar Roma, dan dia sendiri menjadi kepala pemungut cukai. Menurut kebiasaannya, kalau dia sudah mengambil memungut cukai, itu dia akan serahkan ke Kaisar. Tetapi biasanya bukan semua yang dia serahkan, pasti ada yang dia itu sudah dari zaman dahulu kala. Berarti korupsi bukan hanya baru sekarang ya, korupsi itu sudah ada dari dulu dan Tuhan Yesus sudah tahu. Ya, sebagai pemungut cukai, si Sakeus ini orang yang kaya. Tetapi kenapa dibilang dia punya kerendahan hati? Ketika dia tahu bahwa Yesus ada memasuki kota Yeriko, dia berusaha. Apapun caranya, dia tahu dia pendek. Seringkali kalau kita lihat kehidupan kita sehari-hari, kalau kita lihat mungkin pada saat itu dia memang harus naik ke pohon. Selain dia pendek, barangkali teman-teman yang ada di situ, rakyat massa yang ada di situ, udah gak mau kasih dia masuk. Ya kan, karena dia pikir ini orang-orang jahat, udah deh pele aja. Mungkin kita juga kan sering kayak begitu, mengganjal orang-orang untuk dia bisa ke depan. Nah, ini pun Sakeus seperti ini. Tetapi Sakeus tidak berhenti sampai di situ. Dia punya cara untuk dia naik cari di situ. Tetapi yang lebih hebat lagi, apa yang dia rasakan? Tuhan tahu perjuangan dia. Tuhan tahu dia berdosa. Sakeus itu orang yang terkenal pemungut cukai yang luar biasa. Kalau kita lihat baca semua jalan cerita tentang pemungut cukai itu yang kayaknya tidak ada ampunnya begitu loh. Tetapi apakah Tuhan meninggalkan dia? Tidak. Bahkan Tuhan memanggil dia, Sakeus, turunlah, aku akan menginap di rumahmu. Jadi dia bilang di sini, aku datang bukan untuk orang yang mencari apa? Yang tidak berdosa. Orang yang berdosa sekalipun, sebesar apapun dosa yang dilakukan Sakeus, Tuhan melihat hatinya. Dia berusaha untuk naik ke pohon untuk melihat Yesus itu seperti apa yang datang itu. Kita yang sudah nyaman aja untuk hari Minggu aja susah sekali mau ibadah. Ya kan? Sakeus sudah pendek. Dia tahu kehidupannya dia penuh dengan dosa. Dia berusaha cari. Kita yang sudah nyaman untuk 2 jam aja duduk, gak sampai 2 jam di gereja kita. Mungkin 1,5 jam tidak meluangkan waktu bukan untuk mencari gereja ini, mencari kepuasan orang-orang tidak hadir. Sedih, bukan itu. Gereja tidak melihat seperti itu. Tetapi gereja membawa jalan perantara menjadi apa? Membawa kebenaran firman Tuhan kepada umatnya, kepada jemaat di sini. Semalam saya sudah bilang tugas majelis untuk mencari jiwa-jiwa di tempat ini. Itulah tugas pelayanan kita. Ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan, ada tugas yang diberikan kepada saudara dan saya selaku hamba Tuhan, selaku majelis, bahkan juga selaku jemaat. Melihat di sekitar kita siapa-siapa yang belum diselamatkan, untuk membawa mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kehidupan mereka. Kita lihat perjalanan Sakeus itu orang yang seperti apa. Tetapi kalau kita lihat segi terlepas dari pandangan orang terhadap Sakeus, terlepas pandangan orang dari kehidupan kita, mungkin ada yang dibilang, ada dari suku Sumatera sana terlalu bergalak, terlalu keras, atau dari suku Irian juga sama, dari Ambon juga sama, ya kan? Tetapi kita
tidak melihat itu. Kita melihat bahwa kita berharga di mata Tuhan. Pasti di dalam diri kita, walaupun orang bilang kita adalah manusia, dan kita juga tahu kita adalah manusia penuh dengan dosa, tetapi dengan penuh kerendahan hati cari Tuhan untuk merubah kehidupan saudara dan saya. Ya, seperti yang saudara lihat ini, Sakeus pendek, penuh dengan dosa, mungkin dibenci orang di sana, tapi dia tidak melihat itu halangan-halangan yang ada benar-benar di depan mata dia. Dia hanya fokus pandangannya, saya mau lihat, mau ketemu Yesus. Dan pada saat ketika hatimu melekat pada kebenaran firman Tuhan, ketika hatimu mempunyai keinginan dan tetap setia pada Dia, Tuhan Yesus yang turun mendekati, bahkan tahu nama Sakeus. Bukan dia lupa, Tuhan tahu nama kita masing-masing. Seberapa banyak penduduk di dunia ini, Dia tahu nama kita masing-masing. Tetapi kita sering lupa. Memasuki hari Minggu kita lupa Tuhan Yesus. Ketika kita susah, kita cari Tuhan Yesus. Ketika kita terjebak dalam masalah, kita cari Tuhan Yesus. Ketika kita sakit dan tidak pernah bertemu kesembuhan, dan kapan kita cari Tuhan Yesus. Tetapi Sakeus dengan kerendahan hati, dia tahu dia berdosa. Dia panjat segala cara, dia cari di atas sana. Kisah ini kita maknai sebagai apa? Boleh kita contoh di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita semua, berkali-kali saya bilang, ketika kita mau masuk di dalam pelayanan, mau masuk di dalam kehidupan berkenan kepada Tuhan, pertama-tama adalah kita harus rendah hati. Ketika kita tidak ada rendah hati, kita tidak bisa mungkin melihat apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga di dalam kehidupan kita tidak ada rasa syukur. Yang kita cari, yang kita keluhkan adalah terus setiap hari bersungut-sungut. Itu yang terjadi di dalam kehidupan. Mudah-mudahan tidak ada di tempat ini. Kita tidak bisa melihat orang atau teman-teman kita berhasil. Kita tidak bisa lihat saudara-saudara seiman kita yang ada di sini berhasil atau lebih baik sedikit dari kita. Akhirnya kita bersungut-sungut, bahkan kita melakukan coloteh yang enggak-enggak. Kok dia bisa begini, ini dia bisa ke sini. Kapan kita mau maju kalau kita seperti ini? Tidak bisa lihat mungkin misalnya Ibu Berta hari ini kita lihat, Ibu Berta hari ini cantik sekali. Bisa dong, ya kan? Ibu Berta hari ini pakai bajunya luar biasa. Ibu Helen, Mama Della. Kita bukan yang bersyukur untuk itu semua. Kita mensyukuri bahwa ada jemaat kita yang mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Anak-anak ada dari remaja, mungkin ada yang lulus tiba-tiba, terima kasih Tuhan, hari ini saya mau bikin pengucapan syukur. Ada yang sudah selesai kuliah. Mungkin anak saya belum bisa. Ada rencana Tuhan di situ. Jadi tidak usah bersungut-sungut, kenapa ini begini, kenapa enggak. Maju terus. Lihat, fokus pandangan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Itu sekali lagi saya sampaikan. Di dalam keluarga saya pun, ya, saya punya anak 2. Ya, satu dokter, yang satu ikut dengan saya. Tapi apakah sebagai orang tua kita melihat kelemahan satu dengan lain? Kita masing-masing punya kelemahan, punya kelebihan, dan Tuhan tahu itu semuanya. Pakailah yang ada dalam dirimu untuk kemuliaan Tuhan, seperti yang dilakukan Sakeus. Dia pendek, dia nggak mau, udah tahu ada Tuhan Yesus mau masuk situ, gue berdosa, ya kan, gue pendek, nggak mungkin lah masuk di situ, begitu kan? Enggak. Dia serobot, dia naik, kita juga begitu. Di dalam segala kekurangan kita, Tuhan tahu pasti ada yang bagusnya. Amin. Enggak mungkin kita dikasih semua kayak begitu. Kalau kita dikasih semua kayak begitu, berarti kita tidak melihat ada karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu bahwa ada Roh Kudus yang selalu menuntun, membimbing, mengarahkan hidup kita semua. Itu yang Tuhan mau kepada kita. Pandang, lihat Sakeus seperti apa. Ya, kalau kita lihat di sini, apa yang menyebabkan Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Sakeus? Karena Yesus sengaja mengunjungi rumah Sakeus, ada tugas perutusan dari Bapa. Tuhan Yesus sehingga apa? Untuk menyelamatkan domba-domba. Domba salah satu hari itu yang diselamatkan adalah Sakeus. Dan hari ini domba-domba itu kita semua.
yang Tuhan ingin selamatkan. Mulai ketika kita sadar bahwa Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam kehidupan saudara, kita kembali. Tidak ada kata yang terlambat, ya. Tidak ada kata yang terlambat untuk kita memulai ada di dalam kerendahan hati, sehingga kita bisa menerima keadaan kita, siapa diri kita sebenarnya. Yesus mencari orang yang berdosa dan membantu mereka bertobat supaya layak menerima keselamatan. Ini bagus banget. Dan kemarin tadi saya bilang dari awal, ketika Tuhan hadir dan menyentuh hati kita dengan perkataannya, yaitu firman Tuhan, maka apa? Firman Tuhan itu berkuasa atas hidup saudara dan saya, menjadi berkat bukan menjadi batu sandungan. Dan ketika Sakeus, Tuhan Yesus menginap di rumah Sakeus, ada janji yang dia bilang. Bukan begitu aja, ada janji yang dia bilang. Coba sebutkan, siapa yang bisa baca. Ada janji Sakeus kepada Tuhan. Kalau akan lebih baik. Betul. Aku akan mengembalikan siapa yang aku peras. Dan ada berapa kali dia akan kembalikan? 4 kali lipat. Itu janji. Jangan main-main ketika sudah berjanji dengan Tuhan Yesus. Itu adalah kaul kita. Mulut kita adalah doa kita. Dan ketika dia melakukan ini semua, seluruh keluarganya diselamatkan. Apa kita tidak mau hidup seperti ini? Ketika kita ada di jalan kebenaran, maka Tuhan bilang seluruh keluarga akan diselamatkan. Ingat ketika Sodom mau dihancurkan, ya kan? Dia bilang apa? Ketika sekian ada orang yang percaya, apakah aku akan sampai akhirnya tidak setinggal seberapa pun, tetap Tuhan akan selamatkan. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, kita datang percaya, apalagi hari ini, minta Tuhan menyertai, membersihkan, mendidik hati kita untuk sama-sama kita masuk di dalam meja perjamuan. Kita teringat akan apa? Dosa-dosa kita sudah ditebus dengan darahnya yang Tuhan hanya minta daripada kita. Kita mulai menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Harga kita sudah dibayar lunas. Kita lihat kembali, Sakeus mengambil pilihan yang tepat dengan melakukan pertobatan, dan ia pun selamat. Bukan hanya ia, tetapi seisi rumahnya. Tuhan Yesus siap menganugerahkan keselamatan kepada orang yang mau datang kepadanya, termasuk kita semua. Tempat ini bersama-sama seluruh keluarga, kita boleh datang kepada Tuhan. Dia membuka tangannya untuk menerima kita dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar. Kami sadar ketika Sakeus dengan kerendahan hati mengetahui bahwa ia itu manusia berdosa. Ia ingin melihat Engkau, bahkan menjumpai Tuhan Yesus, sehingga yang lebih besar dari itu ia terima. Tuhan Yesus mengetahui namanya, bahkan meminta Sakeus untuk segera turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Biarlah bukan hanya Sakeus saja Tuhan, tetapi kami semua anak-anak-Mu di tempat ini boleh membuka hati kami untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dengan sungguh-sungguh. Kami menjalani kehidupan kami dengan takut akan Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang, Engkau mengenal siapa kami. Kami adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus. Sebentar kami akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus di awal minggu bulan Mei 2024. Sucikan kami semua, layakkan kami,
sehingga kembali kami akan teringat oleh pengorbanan-Mu yang sebegitu besar yang tidak dapat kami balas. Kami telah memperoleh keselamatan dan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil meja perjamuan disiapkan, kita akan angkat pujian. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami yang telah disalibkan sebagai persembahan hanya satu kali dan sempurna itu. Kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Engkau mengenal isi hati kami, kuduskan dan baharuilah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia yang hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan memberikan segala sesuatu kepada kami semua. Amin. Roti yang terpecah-pecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan kita yang diserahkan bagi kita semua. Cawan minuman yang kami berkati ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus Tuhan kita, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita semua. Ambillah.
Jemaat kami undang batu berdiri. Angkatlah roti yang ada di dalam tangan kananmu. Makanlah dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Makanlah. Air anggur yang ada di tangan kananmu. Ingatlah, ketika kita semua sudah menerima air anggur, kembali kita dikuatkan bahwa pengorbanan Yesus Kristus, Anak Domba Allah, sudah sempurna dilakukan buat kita semua. Biarlah darah Kristus yang sudah tertumpah ini boleh menyucikan kita semua, menyembuhkan dari segala sakit penyakit kita, menyembuhkan dari segala masalah yang ada di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita. Terimalah dia dan minumlah. Nah, kita satu di dalam doa sebagai ungkapan syukur kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh ambil bagian di dalam perjamuan pada pagi hari ini. Kami percaya keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami boleh disembuhkan. Tubuh kami boleh dikuatkan kembali. Apapun masalah yang ada di dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan izinkan semuanya itu terjadi dan Tuhan memberikan kepada kami jalan keluar. Ajar kami untuk tidak bersungut-sungut Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Ketika kami mengarungi kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga kami, kami percaya ada tangan Tuhan yang senantiasa menuntun mengarahkan hidup kami. Biarlah perjamuan pada minggu ini Tuhan boleh memberikan kekuatan yang sempurna bagi kami, dan kami tidak usah khawatir akan hidup kami, karena kehidupan kami mempunyai kesusahannya sendiri. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau melihat kami berharga di mata-Mu. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami, melayani Engkau dan melayani sesama. Terima kasih untuk semuanya itu Bapak. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan
Bapa dalam nama Yesus, kami sudah bersyukur Tuhan untuk waktu yang begitu indah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba di pelayan. Bapak Engkau berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya Tuhan. Dan biar apapun yang dibuatnya berhasil Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan juga Tuhan untuk pemberian rumah doa ini Bapak. Kau kuduskan berkati dalam segala kerinduan hati. Jemaat rumah doa ini bahkan kami semua untuk membeli rumah doa ini berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory haleluya. Amin. Biarlah kami boleh melihat kebesaran daripada Sakius di dalam perjalanan kehidupannya. Ia sadar bahwa ia yang penuh dengan salah dan dosa. Dengan penuh kerendahan hati, ia datang menghampiri Tuhan Yesus, memohon pengampunan daripada Tuhan, sehingga bukan hanya ia aja yang diselamatkan, tetapi seisi rumah tangga keluarganya diselamatkan. Biarlah Tuhan kami pun bisa mencontoh kehidupan daripada Sakius. Kami sadar kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami mau datang melakukan pertobatan kehadapan-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami setia untuk menjadi anak-anak-Mu yang melakukan segala perintah-perintah-Mu sesuai yang Engkau kehendaki. Biarlah Roh Kudus terus ada menuntun kami, menopang kami, bahkan mengarahkan hidup kami, agar di dalam pertobatan yang kami lakukan semuanya tidak ada yang sia-sia, tetapi Roh Kudus memimpin kami, mengarahkan, bahkan dengan senantiasa terus ada berjalan bersama kami, sehingga kami tidak jatuh kembali ke dalam dosa yang sama, tetapi hidup kami terus diperbarui hari lepas hari. Kami melihat ada karya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami melihat, kami menemukan titik terang jalan keselamatan itu hanya kami peroleh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami ikut ambil bagian di dalam meja perjamuan, sehingga kami diingatkan kembali bahwa kehidupan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Darahnya sudah tertumpah untuk penebusan kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukan segala kehendak-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kami membawa doa-doa syafaat kami ke hadapan-Mu Tuhan. Berdoa untuk rencana daripada rumah doa. Engkau tahu begitu besar keinginan daripada jemaat-Mu, kami semua di tempat ini. Biarlah Tuhan, kami boleh mengumpulkan dana, sehingga Tuhan sendiri yang akan cukupkan
untuk kami boleh mendapatkan rumah doa yang permanen bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk seluruh rencana-rencana daripada rumah doa ini, di mana sebagian itu sudah terrealisasi dengan kami boleh melakukan membentuk ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan, terima kasih Engkau berikan hikmat bagi majelis dan guru-guru sekolah minggu, sehingga mereka boleh sadar untuk membawa anak-anak sekolah minggu kami sejak dini untuk berkarya di dalam kehidupan, walaupun kecil, walaupun mereka masih belia, tetapi mereka terus ada, diajar untuk pengenalan akan Tuhan sebagai juru selamat. Masih banyak rencana-rencana yang akan kami bawakan dalam doa ini Bapak. Tuhan, kami bawa di atas mesbah Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri beracara untuk semua rencana-rencana daripada doa dan rumah doa ini Bapak. Terima kasih untuk semuanya. Pada pagi hari ini juga kami bawa di dalam doa, khususnya untuk ponakan daripada keluarga Amadela yang akan menikah pada tanggal 11 Mei 2024. Saudara Hendrik dan saudari kita, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang melengkapi semua rencana pernikahan ini. Engkau yang memberkati semua keperluan-keperluan yang diperlukan dalam rencana-rencana pernikahan kedua anakmu ini Bapak. Terlebih khusus Engkau berkati kepada Hendrik dan kita di dalam persiapan ini, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, dan roh takut akan kuat selalu ada menyertai kehidupan kedua anakmu. Juga orang tua dari kedua belah pihak, kesehatan yang sempurna terus ada menyertai mereka. Keluarga besar di dalam mempersiapkan acara ini, biarlah mereka mengerti bahwa mereka tidak berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang terus ada menyertai mereka, memberkati semua rencana-rencana ini, sehingga pada waktunya nanti semua acara boleh berjalan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini. Kami teringat Tuhan akan Bapak Victor yang hari ini ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Engkau berikan kepada Bapak Victor, sehingga hari lepas hari dia makin berada di dalam jalan-jalan yang baik, kesehatan yang prima. Ketika semuanya ini ada, Bapak Victor boleh menjadi orang tua, suami yang baik di tengah-tengah keluarga, membimbing keluarga ini untuk terus ada melihat bahwa ada tangan kasih, ada karya Tuhan yang begitu besar di dalam keluarganya. Berkati anak-anak mereka Bapak, sehingga di dalam pertumbuhannya mereka semua bertumbuh dengan takut akan Tuhan, mengerti akan tugas dan tanggung jawab daripada anak-anak ini. Dan lebih daripada itu Bapak, roh kasih yang Kau berikan kepada ketiga anak-anaknya ada dengan sungguh-sungguh boleh mengasihi kedua orang tuanya. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Pada pagi hari ini juga kami akan teringat untuk keluarga Pendeta Lena. Ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, kami serahkan kehidupan anakku ini Bapak. Engkau mengetahui dalam-dalamnya keberadaan mereka, keluarga mereka, suami dan anak-anak mereka. Hamba tidak tahu apa yang terjadi di dalam pergumulan ini, tetapi hamba percaya pergumulan yang Engkau inginkan terjadi semuanya ada di dalam tangan kasih Engkau. Tuhan mengendalikan semuanya karena Engkau memberikan jalan keluar, dan pada waktunya semuanya itu akan indah. Mereka akan mencari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berikan kekuatan kepada Lena untuk boleh menapaki kehidupan hari lepas hari. Bahkan dia boleh melihat bahwa ada kasih Tuhan, ada karya kasih Tuhan yang terus menyertai dia. Biar dia boleh bertumbuh di dalam pertumbuhan yang takut akan Tuhan, menjadi seorang ibu, seorang istri di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Berkati juga Mama Rio, Heri dan Rio yang sedang berkeluarga.
Biarlah Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga ini Bapak, memberikan sukacita dan damai sejahtera, khususnya kepada Heri yang masih dalam melanjutkan hubungan yang telah Tuhan siapkan. Kuatkan Heri, berikan dia rasa tanggung jawab, bahkan lebih dari itu di dalam pekerjaannya Tuhan sertai, sehingga ia boleh sungguh-sungguh bekerja dengan baik dan takut akan Tuhan, dan itu menjadi dasar untuk mereka membangun rumah tangga yang baru. Berkati juga Mama Rio di dalam segala aktivitasnya, biarlah ia boleh melihat ada karya Tuhan di dalam kehidupannya, boleh membimbing anak-anaknya dengan takut akan Tuhan. Engkau pasti mencukupkan segala keperluan keluarga ini Bapak, karena kami tahu keluarga ini ada dan terus ada, memberikan waktu yang terbaik untuk melayani Engkau. Kami juga berdoa untuk Ibu Berta dan suami dan anak-anaknya. Engkau mengetahui sedalam-dalamnya keberadaan anakku ini Bapak. Berkati suaminya di dalam tugas pekerjaannya. Begitu pula dengan Ibu Berta di dalam tugas pekerjaan sebagai guru. Ia boleh menjadi guru yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan sendiri, membimbing anak-anaknya ke jalan yang benar. Bukan hanya anak-anak dalam rumah tangganya, tetapi anak-anak murid mereka, agar begini mengenal Tuhan satu-satunya juru selamat mereka. Cukupkan apa yang menjadi keperluan. Berikan kekuatan buat suami yang dengan senantiasa menjadi imam di tengah keluarganya Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Mama Sano dan keluarga. Engkau mencukupkan segala yang menjadi keperluan dari Mama Sano Bapak. Berikan dia kekuatan ketika ia mengalami kelemahan tubuh. Tuhan ada untuk tetap setia memegang Mama Sano. Berkati juga anak-anaknya, terlebih-lebih bayi yang ada di dalam kandungan Mama Sano. Kami percaya Tuhan menjamah, memberikan kekuatan, kelancaran pertumbuhan dari bayi yang ada di dalam kandungan daripada Mama Sano. Berkati keluarga ini banyak, menjadi keluarga yang betul-betul takut akan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Helen Siregar, ya kan, di dalam kehidupan keluarganya bersama suami, membimbing anak-anaknya. Ketiga anak-anak kecil di dalam keluarga ini kami tahu tidak mudah, tetapi kami tahu juga Tuhan, dengan iman percaya mereka menyerahkan kehidupan keluarganya di atas Kristus Tuhan. Berkati keluarga ini di dalam membimbing, bahkan mengarahkan anak-anak, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, sehingga keluarga itu terus ada di dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Begitu setia untuk terus ada beribadah bersama-sama dengan kami. Juga anak-anak sekolah minggu yang mereka boleh bawa ke hadapan Tuhan sejak dini. Berkati keluarga ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Helen bersama suami, bersama anak, dan lebih daripada itu ada Oma di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati keluarga ini Bapak. Apa yang menjadi permohonan mereka, kami percaya Tuhan akan melihat semuanya, dan Tuhan juga yang akan melengkapi, memberikan jalan keluar. Ketika ada yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan berikan kekuatan. Apapun yang diperlukan dari keluarga ini, kami percaya tangan Tuhan selalu ada untuk menuntun, menolong, menopang mereka Bapak. Berterima kasih kehadiran Oma di tengah-tengah keluarga yang boleh melihat kehidupan anak-anaknya yang takut akan Tuhan, bahkan memberikan hidupnya untuk melayani. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk Nando bersama keluarga. Biarlah Tuhan terus ada menyertai kelangsungan daripada kehidupan keluarga anakmu ini Bapak. Kadang-kala ada amarah, tetapi kami percaya amarah itu cuma sebentar. Engkau ganti dengan sukacita. Bahkan sampai hari ini kami melihat ada sukacita di tengah-tengah keluarga ini. Berkati Nando, berkati Aura, berkati Mila, bahkan juga orang tua yang terus ada mendampingi mereka. Engkau beri kekuatan sehingga kehadiran keluarga Nando ini boleh dilihat
orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada perubahan yang luar biasa karena tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka sangat berharga di mata Engkau Tuhan. Berikan kekuatan kepada orang tua Mama Nando yang senantiasa ada bersama-sama di gereja ini, juga terus memberikan ajaran dan kasih setia, sehingga kehadirannya boleh terus dilihat oleh kedua anak-anak dan cucunya. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga dengan Bapak Malau dan keluarga dan anak-anaknya. Tuhan, Engkau menyertai keluarga ini, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar. Ketika mereka mengalami masalah, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Terima kasih. Berdoa untuk tes yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau terus ada menyertai keluarga ini. Tak lupa kembali kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang belum kami sebutkan. Kami teringat kembali untuk perjalanan kehidupan janin yang ada di kandungan daripada Mama Samu. Tuhan, Engkau beri kekuatan kepada Mama Samu. Kami percaya Mama Samu dengan energi yang begitu luar biasa di dalam kehamilannya ingin ambil bagian aktif di dalam pelayanan gereja. Berkati anak-anak. Satu orang putra yang telah Engkau titipkan dengan keluarga, Engkau juga akan memberkati keluarga ini. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga yang mungkin hari ini mereka tidak dapat beribadah dengan kami. Bahkan di dalam minggu-minggu beberapa minggu ini, kami tidak melihat kehadiran saudara-saudara ini di rumah Tuhan. Keluarga Yongki, Vera, dan mungkin ada yang hamba tidak sebutkan mereka, tetapi hamba percaya Tuhan, Engkau mengingat keberadaan mereka satu persatu. Ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih kami serahkan seluruh jemaat di tempat ini. Tutup bungkus kami semua dengan darah Kristus. Biarlah Tuhan, dengan kuat kuasa daripada Tuhan sendiri, Engkau akan menyambung merenda tali kasih di tengah-tengah jemaat di rumah doa ini Bapak. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami percaya kami lakukan dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Dan tali kasih itu akan membuat merekatkan kami satu dengan yang lain untuk terus ada membangun gereja ini, membangun rumah doa ini dengan mimpi-mimpi yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk semuanya Bapak, terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk hamba sendiri, biarlah di dalam tugas pelayanan ini hamba boleh menjalaninya dengan takut akan Tuhan. Berdoa untuk buat suami, anak-anak Amos, Riris, Jimmy, dan cucu-cucu Jos dan Jill. Biarlah kami semua ada di dalam tangan kasih dan tuntunan daripada Tuhan sendiri, menjalani kehidupan kami dengan takut akan Tuhan dan mengajarkan kepada kami kerendahan hati, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan keluarga kami boleh menjadi terang dan garam di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya doa yang kurang sempurna ini Bapak, hanya Engkau sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami teringat maka saudara kami yang belum kami bawa di dalam doa, Lingga dan Ben, ya, ke dalam tangan yang penuh kasih kami serahkan di dalam pertumbuhan yang sebentar lagi mereka akan mendapatkan kelahiran. Tuhan, Kau jamah kedua anak-Mu, berkati pertumbuhan janin mereka sehingga pada waktunya mereka boleh Lingga boleh melahirkan dengan lancar. Dan Tuhan cukupkan semuanya, berkati keluarga yang baru ini Bapak.
menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Eka dan anak-anaknya di Lampung. Kami sadar mereka jauh berpisah dengan Ibu, tetapi kasih setia yang daripada Tuhan terus ada menguatkan Eka untuk membimbing anak-anaknya. Di kejauhan sana dia percaya ada Tuhan yang selalu menjaga anak-anaknya, mencukupkan apa yang menjadi keperluan. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk semuanya Bapak. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita boleh menerima pemutusan dan berkat. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera, jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Ibadah selesai saat duduk sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.